Akhirnya saya sebut basket seni, langsung klik. Oke. Oh iya basket seni ya? Iya Pak, basket seni. Ini Pak Richard yang penanggung jawab untuk atlet-atlet freestyle yang ada di hotel ini. Iya Pak, kenapa Pak? 2:30 pagi. Ini salah satu atletnya lagi dribble mas di lobi. Oke, salam olahraga. Berjumpa lagi bersama saya Aris Sudarsono dan saya nggak sendiri, rekan saya berbeda nih, biasanya hitam pekat. Orang Ambon biasanya. Sekarang orang Jawa, asli orang Jawa. Dili Syokat Banjaransari. Salam olahraga. Salam olahraga. Mas Aris Sudarsono, Mr. Showtime. Biasanya jadi tamu, sekarang jadi Jadi asisten. Oke, kita kembali bicara soal bola basket. Bola basket ini macam-macam, ada 5-on-5, ada 3x3, ada street bowler, ada freestyler, nggak tahu macam-macam deh. Perkembangan zaman yang begitu luar biasa, olahraga juga berkembang, begitu banyak variasinya. Nah, tamu saya kali ini seorang street bowler. Langsung aja ke manusianya yang luar biasa nih, yang ye. Richard Insen. Wih, Mas Ari sehat ya? Bung Richard. Alhamdulillah. Salam olahraga, Bos. Salam olahraga. Gimana kabar lo? Sehat Mas Ari. Puji Tuhan. Udah makan? Udah dong. Tadi dari mana sih? Abis ngelatih basket saya. Oh, ngelatih balet tadi Enggak, pulang ngelatih basket tadi. Kebetulan kantor istri tadi saya latih lah. Oh, ngelatih di kantornya? Iya. Istri? Kantornya istri. Gratis dong? Jadi tetap dibayar dong. Oh, kantor bini. Enggak dong, kan yang bayar kantornya. Oh, kantornya. Mantap. Nanti di Amarta saya. Jadi ini manusia ini, Mas Dili ya, Siap. Richard Insen ini total hidup di basket. Iya. Yes. Ya kan? Karyanya semua di basket, hidupnya semua di basket, nggak tahu apa lagi, pokoknya berbau basket. Langsung aja deh, Mas Dili mau nanya apa nih? Mau nanya tentang street ball kali ya. Oke. Udah pasti jangan nanya soal gulat, dia nggak ngerti dia. Street ball ya. Bedanya, Apa nih yang Mas? bedanya apa sih street ball dengan freestyle? Street ball sama freestyle ya. Kalau freestyle basket tuh lebih ke cara seseorang untuk mengolah si bola Bola itu bundar ya? ini menjadi satu gerakan yang enak dilihat melalui ketukan musik atau ketukan apapun itu. Kalau freestyle basket dan dia Basketball dance kali ya? iya dia lebih ke arah entertain ya, entertain orang gitu, tapi dengan ketukan-ketukan musik dan cuma punya bola gitu. Oke. Cuma kalau di street ball nih kita memakai aplikasiin gerakan-gerakan tadi freestyle itu di dalam lapangan tentunya, lapangan basket, dan ada tujuannya harus masukin bola. Oke. Jadi ada goalsnya lah. Noted. Jadi kalau freestyler nggak pakai ring ya? Kalau freestyle nggak pakai ring, dia cuma butuh space sama musik. Musik. Oke. Tapi kalau street ball lebih dari itu, lapangan basket, musik, sama ada ringnya. Oke. Ringnya inilah goalsnya gitu loh. Kayak lo harus ada tujuannya dong. Kalau cuma gitu-gitu doang, ngapain lo, mendingan freestyle aja gitu. Tapi kalau street ball enggak. Makanya ketika anak-anak street ball cuma bergerak di tempat tanpa ada tujuannya, ya saya kadang-kadang sebagai seorang freestyler kayak, sebagai seorang street baller kayak, lo ngapain begitu, lo harus ada tujuannya, harus ada endingnya gitu. Kalau nggak kayak orang gila lo ya? Iya, maksudnya kalau lo cuma begitu ya lo perform aja, ngisi acara, perform aja udah. Betul. Nah itu bedanya sih Mas Didi. Makanya banyak orang yang masih kayak bingung cara ngebedain freestyler sama street bowler nih. Betul. Kadang-kadang kayak saya main basket begitu-begitu tuh dibilang, wah insane freestyler. Padahal sebenarnya saya lebih nyaman dibilang street bowler. Street bowler. Oke. Karena saya ada finishingnya. Iya, betul. Jadi Ada kalau goalsnya tadi ya? ada goalsnya. Kalau freestyle kan enggak, dia cuma kayak. Tapi kenapa street bowler juga disebut sebagai bola basket seni? Ini lucu nih Mas Ari. Bola basket seni itu sebenarnya sebuah statement yang saya waktu itu coba untuk ungkapin ke
Waktu itu ada meeting lah, saya jadi misalnya gini, streetball sama freestyle ini kan di bawah payungnya si Formi waktu itu. Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat rekreasi. Indonesia. Waktu itu ketuanya Ayono Isman. Iya, masih kalau nggak salah. Iya, masih Pak Ayono masih. Terus saya ketemu Mas Bambang Hermansyah. Oke. Waktu itu beliau penggagas IOXC, Indonesia Open Extreme Sport Championship. Extreme Sport, Oke, ya. Ketika beliau masih di Kemenpora. Iya. Ketemu lah saya, ngobrol panjang lebar. Sen, lo sibuk apa sekarang? Streetball mas, sama ngurusin freestyle juga buat perform. Masuk IOXC dong. Saya bilang, gimana caranya? Ya lo kasih tunjuk performan lo lah. Nanti gue dorong nih ke Kemenpora biar lo ikut gabung di IOXC. Oke. Akhirnya kita buat kejuaraan. Akhirnya rame tuh yang nonton. Karena kan freestyle nih lumayan Unik lah, masih dianggap unik ya. dan orang yang nggak ngerti basket pun ketika ngelihat anak kecil spin bola, mereka kayak miss gitu kan, kayak Iya, betul. kok bisa begitu ya? Padahal anak kecil gitu. Nah, Iya. akhirnya di approve lah, terus akhirnya saya bawa nih freestyle sama streetball ini, tapi nggak bisa masuk karena harus namanya bahasanya Indonesia. Oke. Akhirnya saya pusing Kenapa? kan. Kurang enak kalau Iya bahasa kak, Indonesia. freestyle, freestyle basketball, bola basket gaya bebas. Street basketball, bola basket jalanan gitu. Nah, dua elemen ini karena saya bawa ke pemerintahan, akhirnya saya harus come up dengan satu nama yang enak gitu loh. Betul. Biar mereka juga ngerti gitu loh mas. Betul. Apa ya? Akhirnya saya mikir gitu di toilet. Tiba-tiba dapat ide mas. Oh iya basket seni aja ya karena dua unsur ini kan punya unsur seni yang tinggi gitu. Betul. Akhirnya saya sebut basket seni, langsung klik. Oke. Oh iya basket seni ya? Iya pak, basket seni. Nggak ditanya, apa bedanya sama yang di pertandingan itu gitu? Apa yang Akhirnya ya, normal? saya jelasin kalau basket konvensional, dia lebih ada aturan yang sudah mengikat dan rulesnya ke FIBA, saya bilang. Oke. Tapi kalau basket streetball sama freestyle, ini kita acuannya cuma di Perancis, saya bilang. Kejuaraan dunia itu cuma di Perancis, saya Streetball bilang. tadi? Iya, streetball sama freestyle basket. Akhirnya bikinlah asosiasinya, Mas. Oke. Oh jadi ada nih asosiasi? Ada asosiasi bola basket seni Indonesia. Jadi APSI, kita sebutnya APSI. Di bawahnya Hayono Isman? Di bawah Pak Hayono Isman. Nah kita akhirnya bernaung di sana, karena payungnya di sana. Awalnya memang mengurusi anak-anak ini sulit lah, maksudnya dalam arti ya saya kan anak-anak street culture ya, maksudnya nggak mau lah diribetin sama administrasi, ada RT lah apa segala macam. Ya cuma karena mimpi anak-anak ini adalah pengen membawa nama Indonesia ke kejuaraan dunia, mau nggak mau harus ada satu orang dari street culture ini yang mau berkorban untuk ngurusin administrasi. Oke. Teman-teman saya lepas tangan, nggak mau gue Sen. Iya. Karena saya tahu, paham saya betapa ribetnya ngurusin administrasi. Betul. Akhirnya saya mikir kan, wah kalau semuanya nyerah, nggak bakalan bisa nih kita ngirim perwakilan untuk berlomba di kejuaraan dunia gitu. Karena nggak ada yang ngurusin administrasi. Karena nggak ada yang ngurusin administrasinya, nggak ada yang mau jadi ketua umumnya. Iya. Akhirnya saya bilang, gimana kita voting jadi ketua umum siapa? Ada 3 nama lah waktu itu. Akhirnya saya keluar lah sebagai orang yang dipercaya untuk memimpin mereka semua, ketua umum. Akhirnya jadi ketua umum. Nah, akhirnya dari situ kita ngirim atlet keluar untuk bertanding kejuaraan freestyle taraf internasional di Taiwan, di Jepang segala macam. Nah, maksudnya memang kadang-kadang tuh kayak harus ada orang yang mau berkorban untuk ngurusin administrasi. Demi apa? Demi mimpi-mimpi anak-anak kecil ini yang pengen berlaga di dunia internasional, walaupun mereka sebenarnya bukan atlet ya. Maksudnya bukan atlet basket konvensional. Tapi mereka kan sudah bisa dibilang juga atletnya freestyle basket gitu loh. Karena mereka udah bawa nama Indonesia kan. Mereka jalan atas nama Indonesia dan itu suratnya juga resmi gitu. Diundang resmi sama dunia gitu. Makanya kemarin saya bawa 2 orang atlet, Aji El Nino sama Nico Lollipop, untuk mengikuti kejuaraan dunia freestyle di Taiwan. Dan itu pun ya memang belum juara karena di dunia ini banyak banget orang yang lebih gila daripada Indonesia. Tapi jadi banyak yang jago-jago ya? Banyak yang jago mas. Itu dan itu nggak masih dari Amerika? Nggak masih dari Amerika. Yang paling jago di mana? Jepang. Oh, oke. Oh Jepang ya? Jepang tuh work ethicnya gila banget sih. Emang atlet-atlet freestyle di sana tuh gila banget.
Apa kelebihan Jepang? Nah, Mereka tuh gini, saya waktu itu ada tamu saya lah namanya Bak gitu dari Jepang yang kalau freestyle selalu pakai topeng badut. Itu tuh selalu jadi juri kepala di acara international event freestyle saya yang saya buat sama Mas Bambang Hermansyah. Si Bak itu work ethicnya gila banget kalau menurut saya. Jadi saya pernah waktu itu ngawal dia untuk kejuaraan di Serang, Banten. Dia tuh tiba-tiba saya ditelepon sama resepsionis hotel jam 2:30 pagi. Halo, ini Pak Richard yang penanggung jawab untuk atlet-atlet freestyle yang ada di hotel ini? Iya Pak, kenapa Pak? 2:30 pagi. Ini salah satu atletnya lagi dribble Mas di lobi. Iya. Saya bilang, hah siapa? Ini yang Nah mana? ini nih? dia. Ini nih. Ini yang pakai topeng. Oke. Ini dia si Bak. Ini juara dunia freestyle. Orang Jepang? Orang Jepang. Kalau yang itu dari Rusia, Kirill namanya. Kalau yang ini street bowler dari Amerika, King Handle. Yang 29 nih. Ini. Iya, ini King Handle. Nah ini saya waktu itu lagi ngawal 2 juri saya ini untuk ketemu King Ini siapa, Handle. Bung Ihsan? Kalau ini Ferdi Brainwash, ini salah satu street bowler yang di Jakarta Utara. Oh, dari Indonesia juga. Iya dari Indonesia. Nah si Bak ini nih yang pakai topeng ini gila nih orang nih. Dia 2:30 pagi Mas dribble di lobby. Terus akhirnya saya turun. Saya bilang, hey Bang, what are you doing? Boss, sorry. I have an idea for dribbling. So I have to make it happen. Iya. Make it happen. Iya, jadi dia kayak dia harus bikin ini semua terjadi. Iya. Barusan dia punya ide untuk gerakan katanya. Iya. Jadi ini harus dia Enggak. lakuin. Emang acaranya berapa tuh? Jadi dia tuh juri sebenarnya Mas. Oh juri. Dia juri. Bukan dia, peserta? Dia bukan peserta, Oh, dia oke. juri kepala, head judges malah. Tapi dia ada satu gerakan yang tiba-tiba dia lagi tidur katanya kepikiran. Iya. Terus Gila sih, Mas. daripada Gila. besok pagi dia bangun hilang tuh gerakan. Dia turun ke lobby dia dribble. Dia coba dulu Dia ya? coba, oh tadi begini gini. Akhirnya dapet, dia tidur lagi. Oh. Nah begitulah Mas orang Jepang. Kalau oke. kita mungkin kayak saya nih misalnya. Saya kadang-kadang juga suka nyiptain gaya baru gitu kan di streetball nih. Jadi kalau anak streetball sama freestyle basket tuh Mas, itu tuh harus punya original move. Oke. Setiap pemain. Setiap pemain. Kita nggak boleh mengcopy gerakan orang. Nggak boleh niru ya? Nggak boleh. Oke. Nggak Jadi boleh. ada ciri khas gitu? Ada ciri khas. Kita ketahuan kita tuh hebat atau enggak kalau kita punya original move. Oke. Kalau nggak punya original move, lo ngebite gaya orang berarti. Jadi itu nilai plus lah ya? Itu nilai plus. Nah, saya nih tahu ini ketika saya ngobrol sama para street bowler ketika mereka datang ke Indo. Jadi itu mereka berlomba-lomba untuk nyiptain gerakan original. Oke. Oh gitu. Kenapa saya bilang original move itu perlu untuk seorang street bowler sama freestyler? Saya kemarin liburan ke Jepang sama istri saya. Tiba-tiba saya lagi di Hokkaido. Pas banget kita lagi di Hokkaido. Ada satu street bowler dari Jepang Hokkaido, itu YT namanya. Itu saya sampai mampir ke base campnya dia untuk datang karena saya ngerasa ini jago banget ini orang di YouTube. Gue penasaran gitu loh. Masih muda juga? Masih muda. Apakah lo sejago itu di YouTube gitu? Akhirnya saya samperin tuh. Once saya samperin di base campnya itu sampai sana tuh 10:30 malam. Dia masih nungguin saya tuh. Saya itu baru nyampe Jepang, packing, makan bentar, langsung dijemput sama krunya dia. Jadi itu jaraknya kayak dari sini ke... Tunggu dulu nih. Serem juga lah ini. Wih, ini dia. Yang paling nih. ujung tuh. Ngeri banget. Ini kita lagi eksibisi nih Mas, ya ini enggak? trio Musketeers nih. Ini eksibisi, ini kita. Iya kan? Ini 3 generasi nih bos. Ini luar biasa sih. Ini sih saya happy banget sih bisa ada di tengah-tengah 2 legenda ini. Yes, betul. 3 generasi nih ya. Ini maksudnya nggak semua anak basket bisa punya kesempatan ini sih. Betul. Maksudnya, Tapi ini supaya Anda tahu ini bukan street bowler nih. Ini main Ya. basket beneran. Ini main basket konvensional memang. Yes. cuma Kalau ciri ini siapa nih? itu orang Kemenpora. Orang kader Kemenpora. Iya, orang Kemenpora. Pak siapa lupa saya. Iya. Tahun berapa ini ya? 2018. Sebelum Covid. Iya, sebelum Covid. 2018 Mas. Pantas juga masih muda ya. 2018.
Ini acara Jus Raga nih Mas. Jus Raga ya? Iya. Jurnalis benar. peduli dan suka olahraga. Capek nih main di sini. Kenapa Mas? Kita nggak poin-poin, muter aja pasti sana pasti. Mas Ari badan masih bagus tuh, ya kan? Lengan masih Bersetir, ya. ya. Kan? Masih setak. Gitu. Masih ini Bung Isen, masih kayak bintang film Hollywood. Iya kan? Richard Grieco. Jelas. Masih sedap lah, masih Atau sedap. Al Pacino tuh, ya kan? Masih sedap. Masih sedap nih. Yang tengah juga serem. Yang tengah Oke, circular banget. oke. Ini foto asik nih, asik. Ya kan? Nah, Terus. Jadi nyambung lagi, saya datang ke base campnya dia. Pas saya datang disambut lah, welcome to Baller 55, nama tempatnya Baller 55. Terus ngobrol-ngobrol, gimana Hokkaido dingin nggak dingin? Saya bilang. Dia pakai bahasa Inggris yang kalau misalnya mau ngomong tuh harus Google Translate dulu. Orang Jepang tuh kan bahasa Inggrisnya kacau banget kan. Iya, Oh gitu ya? Tiba-tiba pas saya lagi, terus dia bilang, can we one on one? Dia bilang, yeah, sure One-on-one man. gitu. Yeah. Can we play one on one? Terus saya bilang, yes, sure man. Dia gini kan one on one. Yes, sure man. Dia bilang. Akhirnya main. Pas main, sebelum main dia bilang gini, Insane, do you have original move? Yang pertama dia tanya itu. Original move. Itu ya? Saya langsung bilang, banyak saya bilang. Mau berapa macam saya bilang. Oh ya, show me. Akhirnya saya tunjukin original move saya. Emang saya nyiptain gaya sendiri kok. Yang emang bener-bener nggak ada di YouTube, nggak ada di internet. Akhirnya pas saya keluarin 2-3 gaya, terus mereka kayak, oh. Ya saya bilang. Oh ya, sering gua ketipu juga tuh ya? Iya mas, jadi saya ada original move tuh, ada namanya tuh kayak bikin sendiri gitu mas. Iya. Namanya scissors. Oke, Terus double screen, snake bite, kayak gitu-gitu lah. Maksudnya lo Itu harus, nama juga lo kasih sendiri? namanya Iya, harus ngasih sendiri. Jadi emang kita tuh dikenal orang tuh nanti dari original move itu. Nah, original move lu tuh ditiru orang nggak bisa ya? Susah? Bisa dong, Bisa? tapi orang nggak akan tahu. Oh itu gayanya insane gitu. Jadi, gitu. jadi saya ketika ngelakuin gerakan itu, saya taruh di YouTube, saya bilang ini original move gue loh. Ini Gitu. ngomong-ngomong ada di mana nih? Ini adalah ketika si Bak ini jadi tamu saya. Nah si Rico nih mau ketemu Bak. Nah ini awalnya perjumpaan pertama kali Rico ketemu Bak. Jadi awalnya waktu itu si Rico belum kenal Bak. Belum kenal. Nah karena Bak ini tamu saya ajaklah ke hotel di mana hotel itu endorse Bak. Jadi Bak tuh nginep di hotel. Kebetulan kan saya kan kuliahnya di perhotelan. Jadi saya punya adik-adik kelas, teman-teman yang kerja di hotel. Jadi saya tinggal telepon dong. Gua ada bintang tamu nih, gini. Bisa nggak lo kasih kamar gratis buat bintang tamu saya? Akhirnya dia nginep di 5-star hotel lah. Di Jakarta. Di Jakarta. Nah akhirnya si Rico datang lah. Dia waktu itu masih ada brand ini nih, brand baju ini, Urbane. Akhirnya kita foto bareng. Nah ini pertemuan pertamanya Rico Spinboy sama Bak. Jadi saya ngenalin mereka berdua. Sampai akhirnya Kalau dibikin head to head antara si Bak sama Rico bagus mana? jujur, Bak dong. Jauh ya? Jauh. Apa? Bak tuh Juara dunia soalnya. juara dunia mas. Gitu ya? Kalau Rico masih juara nasional kan. Oh, Rico tuh juara nasionalnya. Juara Indonesia. nasional 4 kali berturut-turut dia. Dari tahun? Tahunnya saya lupa sih. Cuma Terakhir? 2016 kali terakhir oke. ya. Udah 8 tahun yang Dia lalu. national champion 4 kali berturut-turut. Kalau saya sekali, tapi saya yang memulai pergerakan itu memang. Jadi waktu 2005 saya mulai pemain terbaik. Jadi waktu itu almarhum Amran Asinta menyebutkan 10 street bowler nasional berdasarkan panggilan. Urutan pertamanya siapa? Dari 10 orang nih dipanggil berdasarkan urutan. Terus saya bilang sama almarhum Amran Asinta, ini berdasarkan urutan, jadi kalau misalnya dipanggil nomor 1 dia terbaik dong kak? Iya. Oh oke. Jadi kita semua begini, panggil lah. Nomor 1 saya, 2005. Jadi saya bisa bilang ke orang-orang,
bahwa saya adalah street bowler terbaik se-Indonesia, tapi tahun 2005. Ketika LA Streetball itu bergulir. Baru Ketika kompetisinya mulai. Saya street bowler terbaik, nomor 1 di Indonesia. Sepakat saya. Nah, yang unik adalah nomor punggung jersey saya, Mas. Kalau dilihat tuh, min 1+. Artinya? Itu saya punya filosofi, nggak sekedar saya cantumin nomor jersey itu aja, ya kayak lucu-lucuan. Biar aneh aja gitu. Iya, biar aneh, biar lucu. Enggak, itu ada filosofinya. Itu artinya adalah street bowler nomor 1 di Indonesia punya kekurangan dan kelebihan. Jadi someday saya bakal kalah, someday saya bakal dikerjain orang, someday mungkin saya bakal jatuh di ankle breaker orang. Nobody's perfect lah ya. Ya karena pasti punya kekurangan, nomor 1 pun pasti punya kekurangan. Dan Itu itu benar tuh. Nobody's perfect ya. Nobody's perfect. Orang harus tahu itu tuh. iya, kita nggak sempurna. Yang sempurna cuma yang Maha Kuasa ya kan. Nah, ini apa nih? Ini momen apa nih? Oh, ini saya kemarin kepilih sama Tosi. Jadi Raffi Ahmad tuh punya acara namanya Tosi, Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia. Oh, oke. Nah, saya kepilih untuk main di 3x3-nya. Oke. Saya mewakili teman-teman street bowler lah. Nah, jadi saya kepilih nih sama si Mas Raffi Ahmad untuk main di Tosi. Nah, ini semua public figure dan atlet lah. Itu ada Wijin juga kan, ada Altov, ada Daniel Wenas, ada Pandu Wiguna, Oki Wira. Nah, ini kan Maria Selena nih, Cinta Laura. Cinta Laura basket juga? Basket juga dia. Dia bisa basket. Dia malah lebih hustle daripada saya, Mas. Oh gitu. Bola dikejar ke sana kemari. Pandu Wiguna yang tingginya tuh dunker yang juara slam dunk kemarin di IBL. Yang mana itu? Yang di atas saya tuh, Mas. Yang merah. Sebelah itu Wenas sebelah kiri. Oh, yang putih itu ya? Putih. Iya. Nah, ini Oke. anaknya Eko Widodo nih, si Cakra udah gede ya. Nomor 7. Yang mana? Yang nomor 7 tuh putih bawah. Oh, itu anak Eko Widodo almarhum. Almarhum Eko Widodo. Bagus juga main. Ah, bagus, dia emang dulu kan atlet SMA kan. Oh, oke. Sampai almarhum Eko Widodo kan selalu nyatet statistik anaknya tuh. Iya. Respect sih buat Mas Eko. Oke, balik ke streetball nih. Yes. Tahun berapa sih populer di Indonesia? Nggak, gua denger tokoh streetballer di Indonesia tuh dimulai dengan Richard Insane. Saya sebenarnya nggak memulai sih. Saya yang seperti tadi saya katakan. Saya mempopulerkan kembali. Iya, maksudnya mempopulerkan kan? Ya. Sebenarnya sudah dimulai dengan eranya, kalau menurut saya, correct me if I'm wrong, Ali Budimansyah, Romy Chandra, ketika mereka main 3-on-3. Adidas dulu. Adidas Streetball, Reebok 3-on-3. Mas Ari sempat bikin juga tuh, Iya, Nike 3-on-3. 94. Saya ikutan kompetisi Jungle Game loh. Oh ya. Iya, Jungle Game. Benar-benar. Lapangan basket ABC ada 3 Iya. untuk dibukanya dengan kompetisi murah lapangan basketnya. betul. Yang menang dari Bandung ITB. Betul. Saya ikutan juga ngirim. Oke. Itu Tapi kalah saya. Itu tahun Lupa gue tahun berapa tuh, 90-an ya? 1992 awal. tuh. Oh, 92 awal. 92 apa 93 Lama ya? tuh. Iya, soalnya Adidas Streetball tuh kan 95, Mas. Betul, tahun 95. 95 Adidas Streetball. Iya. Saya ikutan Adidas Streetball 96. Saya juara slam dunk di Tapi Adidas itu dahsyat Streetball. itu Bang. Lapangan di mural jadi keren banget. Iya. Jadi kalau misalnya waktu itu Mas Ari tanya yang memulai, sudah banyak yang memulai streetball. Dari tahun 90-an awal itu. Iya, itu Kak Romy Chandra, Ali Reebok dulu Budimansyah. 94 ya. Iya, Yang Reebok mainnya di ini 94. Mas, pelataran parkirnya Pondok Indah. Betul. Range Market. iya, Itu Range Market tuh, gila, betul. itu gila sih. Itu Ya masa kan? Mas Ari juga yang bikin ya? Iya ya. Iya kan? Lapangannya Adidas. Pokoknya selalu main di parkiran Mas Dili. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Ya itu kan nuansanya streetball banget kan? Betul. Aspal, Iya. kan? Terik matahari, ya kan? Itu streetball kalau menurut saya. Ya, open air itu lah ya. udah dimulai, streetball udah dimulai. Tapi kita tuh nggak ngeh dengan istilah itu. Sampai akhirnya, Belum familiar soalnya. benar, sampai akhirnya Adidas membuat sebuah kompetisi dan sama dia dicantumin itu kata-kata streetballnya. Betul. Adidas Streetball, Yes. ya kan? Campaign-nya streetball, Adidas Streetball. Iya benar. Saya ikutan tuh 96, saya ikutan 3-on-3-nya kalah.
Terus saya nonton slam dunk contest saya kan. Wih, seru juga nih slam dunk contest, juara 1 dapat duit 500.000. Betul. Ya kan, maksudnya sendiri kan. Zaman itu ya, 96 Kalau ya. kalau kompetisi 3-on-3 500.000 bagi 3. Iya. Slam dunk 500.000 sendiri. Iya. Akhirnya latihan saya. Lompat tinggi. Lompat tinggi. Nanya tuh sama Kak Budi. Iya, Pokoknya pemain-pemain iya. yang lompatnya tinggi saya tanyain tuh. Iya. Kak Budi, Kak Peter, Iya. Thomas Teddy. Thomas Teddy ya. Nanya-nanya tuh saya. Sama ini termasuk nih Opung Raja saya nanya. Opung Raja ya. Gimana sih Bang? Lompat tinggi? Ya saya nggak tahu lah tuh ya mereka bener apa bohong ya. Lari di bukit. Iya ada itu juga lari bukit. Kak Budi sih itu paling parah Iya. tuh. Kak, gimana sih Kak Pakai supaya lompatnya bending. tinggi biar hengeng-hengeng gitu? Skipping, kaset bolak-balik. Iya. Dulu masih zaman kaset. Kaset ya balik-balik udah. Itu Mas ya, percaya nggak percaya Mas ya. Itu Kak Budi nggak tahu beneran apa Ada dikerjain loh, Mas, ya. dikerjain ya. Nah, itu bener. Mas Dili, kaset bolak-balik Mas itu ada sejam kali. Tapi Budi emang begitu emang. Skipping saya beneran, maksudnya saya kan melihat mereka sebagai sosok yang wah gila Iya, nih, iya. Icon ya. iya, lompatnya Iya. tinggi, mainnya begitu, buset Iya. pengen jadi seperti mereka kan. Iya. Ya oke, saya turutin tuh, main skipping satu kaset bolak-balik, buset. Walkman di sini kan. Pakai mini kompo dong kan. Masa pakai Walkman? Sekarang anak-anak sekarang kan enak ya. Iya. Zet pasang kan zet. Pakai Spotify. Iya. Kita dulu buset. Nah, Ya, itu saat lo memproklamirkan diri lo bahwa lo yang mempopulerkan streetball tuh ya. Ya, Nama lo udah pakai Insane tuh. belum. Saya masih Richard. Iya, betul. Masih Richard. Masih ya? Richard. Insane dari mana nih? Dari orang Australia. Alasannya? Steve namanya. Jadi ceritanya gini, saya udah main streetball di Bandung sama teman-teman di Bandung, Future Streetball Bandung dan Bayu Radio. Saya dengar kalau di Jakarta ada yang main streetball juga, itu gokil juga gitu. Nah, saya nggak bisa tuh denger yang begitu-begitu. Nggak mau kalah nih. Iya, saya ngerasa kayak streetball kita lagi. Kenapa ada lagi gitu? Iya. Penasaran saya. Eh. Datang saya dari Kompetitor Bandung. nih ya? Saya dari Bandung datang tuh ke Jakarta. Katanya mainnya tiap hari Selasa jam 4 sampai jam 6 sore. Nama komunitasnya Soul Balas. Oh, sabar. Datanglah saya. Di Senayan juga? Di Senayan, ABC. Saya datang. Wah, ada Rico Spinboy tuh, saya ingat. Dia main juga. Terus saya liatin kan, tiba-tiba Rico nyamperin saya. Wih, Richard Bandung gitu. Masih Richard Bandung, belum Richard Insane. Main dong lo. Terus dia passing bola dari selangkangan gitu ke saya. Set. Ngasih lihat kalau dia anak freestyle. Oke. Ya saya tangkap langsung saya hilangin. Pop. Enggak maksudnya. Oh iya, dihilangin. Enggak. Kirain. Enggak. Gimana caranya lu Lo makan dulu. Enggak. Akhirnya kita main di situ. Jadi main sama anak-anak itu, saya kerjain lah beberapa anak pakai gaya streetball saya. Terus orang-orang mulai amazed lah, mulai seneng lah dengan atraksi yang saya perlihatkan di lapangan basket karena mereka belum pernah lihat gerakan-gerakan ini kan. Oke. Ya karena memang saya yang memulai kan. Iya. Tiba-tiba bola dikasih ke saya terus tuh. Setiap kali habis rebound gagal, musuhnya rebound passing saya. Cat lagi cat. Karena mereka mau lihat apa lagi nih gerakan apa lagi nih yang dia keluarin. Main lagi ngerjain tembak poin sampai akhirnya ada satu anak nih. Itu dia kesel banget sama saya. Pokoknya dia kesel banget. Anak freestyle. Enggak, anak yang main di situ. Oke. Pokoknya dia kesel banget ya. Dia pengen menggagalkan setiap gerakan saya. Sampai akhirnya ketemu match 1 lawan 1. Saya bilang, ayo ambil bola gue. Saya bilang, dribble. Terus dia gini, Dibuang ke atas. Saya buang ke atas tuh mas. Saya buang ke atas. Tapi gini, tangan masih gini-gini. Iya, saya dibuang ke atas gini depan mukanya, sengaja. Terus saya liatin dia kan. Terus dia lihat bola. Lah, kok dibuang ke atas? Dia Pelorotin. lompat tuh ambil sekuat-kuat, setinggi mungkin dia lompat. Pas dia ambil saya pelorotin celananya. Zat! Wih, itu mas sampai boxer ya mas kelihatan turun. Itu satu lapangan tuh mas, guling-gulingan tuh. Tawa, guling-gulingan satu lapangan. Wah,
anjing. Nah ternyata ada orang Australia ini nonton dia di pinggir lapangan karena kan heboh banget tuh, lapangan itu jadi heboh banget. Tapi orang Australia ini bukan street bowler? Bukan, tapi penonton aja. dia pernah ngelihat street ball memang di Australia. Oke. Terus dia ikutan heboh juga, terus dia samperin saya, tos gitu, terus dia kayak, dude, oh my god, dude, you're insane, man, gitu. Gokil loh. Iya, dia sebenarnya cuma mau kayak ngomong, lu gila lo, gitu loh. Nah, cuma, wah, thank you, saya bilang. Terus akhirnya udah selesai minum, saya balik ke Bandung kan. Ternyata street ball-nya bukan street ball yang saya mainkan. Street ball-nya lebih ke old school lah dia. Maksudnya crossover, no look pass, alley-oop. Kalau saya kan penuh dengan trik kan. Saya yang new school-nya nih. Seni lah. Iya, saya lebih ke new school-nya. Terus akhirnya saya bawa cerita ini ke Bandung, ceritain teman-teman saya. Udah datang loh, Chat. Udah, biasa aja mainnya bro. Gue kerjain tuh anak-anak itu. Oh iya? Iya, terus ada orang Australia nonton gini, terus dia bilang, dude, you're insane, man. Terus teman saya nih, saya ingat banget tuh Japra sama Kiting. Chat, itu aja nickname lo, insane. Lo kalau main emang kayak orang gila lagi. Jap setuju ya? Terus saya kayak, insane. Serius lo? Iya, itu aja udah, insane. Approve. Akhirnya jadi di approve lah sama teman-teman. Akhirnya ya udah, saya bikin jersey kampus saya, insane. Pas bikin jersey gitu. Karena memang kalau streetball tuh nggak boleh bikin sendiri kan. Jadi kayak julukannya harus dari orang lain. Iya, beda sama rapper. Kalau rapper kan bisa bikin sendiri kan. Kalau rapper tuh kayak G-Unit lah, 50 Cent, Snoop Dogg. Kayak gue Showtime gitu ya. Iya. Itu boleh bikin sendiri, tapi kalau streetballer itu harus orang yang julukin. Yes, karena almarhum Elimo tuh bintang streetball Amerika tuh pernah ngomong, nickname tuh harus didapat dari apa yang lo lakuin di lapangan. Lo ngelakuin apa, yaitu nickname lo. Nah, nickname pun yang ngasih nickname tuh bukan sembarangan orang. Harus MC, harus streetballer senior, atau misalnya dari keluarga. Misalnya kan kita kadang ada nama-nama kecil gitu dari keluarga kan. Nah, itu bisa juga dipakai di lapangan. Tapi ketika once dia main di streetballer dan nama dia ini diganti sama si MC-nya atau streetball senior, nah dia harus ganti nickname-nya. Jadi memang nickname tuh harus dikasih sama satu MC, yang kedua streetball senior. Bukan penonton? Bukan penonton, nggak boleh. Nah kalau gitu, zaman gue dulu siapa yang kasih gelar Showtime, gue juga nggak tahu tuh. Toto orang bilang Showtime, Mr. Showtime tuh. Karena Mas Haris selalu ngomong, it's a showtime. Gitu. Iya. Zaman-zamannya Mas Haris masih jadi host atau MC yang ngetop lah di salah satu stasiun televisi lah gitu loh Mas. Gitu. Kayak dibilangnya Mr. Showtime Indonesia, ya kan, Mas Ari. Tapi kalau yang ngomong lu mantep deh. Mr. Showtime Indonesia. Kayak Cinta Laura ya. Seru Mas. Nickname tuh seru. Iya. Jadi sampai hari ini tuh insane ya? Insane. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Ya beberapa orang-orang sih kadang suka ngasih nickname juga ke saya, kayak waktu itu saya datang ke Subang main, mempopulerkan streetball di daerah. Saya kan nih orangnya suka belusukan. Saya ini menamakan kegiatan saya ini belusukan. Makanya saya bikin program Richard Insane Belusukan. Karena emang menurut saya strength saya tuh di situ. Saya tuh bisa berbaur dengan berbagai macam lapisan golongan. Beda sama mungkin teman-teman streetballer di Jakarta ya, yang misalnya mereka nggak mau ngobrol sama yang streetballer nggak terkenal atau lu siapa. Milih-milih ya. Ada beberapa streetballer yang saya nggak bisa sebutin namanya. Dia nggak bisa tuh. Eksklusif lah ya. Iya, nah kalau saya bisa. Saya dijemput di hotel, dibawa ke lapangan basket, naik motor pun saya mau gitu. Nggak perlu naik mobil. Saya bisa seperti itu orang. Nah, makanya kenapa saya bikin belusukan. Nah, waktu itu saya ada kesempatan, saya main ke Subang. Itu saya mempopulerkan streetball lah di Subang. Memang berat Mas, waktu mempopulerkan barang ini nih ke Indonesia nih. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? 2003 sampai 2005. Pokoknya transisi dari saya bentuk komunitas streetball tuh 2002. Nah itu saya emang bertekad sama teman saya, sama komunitas saya harus mempopulerkan si streetball ini ke seluruh pelosok Indonesia yang bisa kita singgahin.
Ada cerita waktu itu saya main di Subang. Saya ikut kompetisi lah di sana. Saya memperkenalkan streetball nih. Main ngolongin orang, bolanya saya putar di kepala orang. Tiba-tiba ada satu orang Subang nih marah lah sama saya. Pakai bahasa Sunda dia ngomong gini. Aisyah main basket naon anjing. Naon iya bola basket naon anjing gitu ngomong gitu loh. Oh itu kasar banget. Terus saya bilang, iya streetball. Dia pemain juga? Dia pemain. Dia saya kerjain. Pokoknya saya bikin bodoh lah di lapangan. Sampai semua orang tuh ketawain dia. Itu kan sebuah memalukan kan buat dia kan. Tapi buat penonton lucu, Betul. menghibur. Betul. Terus dia marah, ngamuk, datengin hotel saya. Mana nu ngaranna Richard? Aisyah anjing. Bobo golok mas. Oh ya? Bobo golok. Oke. Wah itu saya, kalau saya turun, ribut tuh, digolok tuh saya pas. Kira saya minta pertolongan security hotel kan. Kira diamanin, cabut tuh orang. Jadi waktu itu gara-gara itu, streetball jadi ramai di Subang. Oke. Oh di Subang gitu Di ya? Subang. Akhirnya saya dikasih nickname sama komunitas Subang. Apa tuh? The Virus. The Fire. Oh, The Virus. Insane nih yang ngasih virus streetball di Subang. Nah, saya dikasih nickname sama mereka. Nggak apa-apa, saya terima. Cuma kan yang orang-orang tahu saya insane gitu. Cuma ada beberapa nickname memang orang tuh suka ngasih gitu ke saya. Gitu mas. Tapi kalau di internasional tetap insane ya? Insane. Orang itu nggak ada nama yang dari luar negeri? Nggak ada. Nggak ada. Saya udah Emang cek. The one and only ya. The one and only baru saya. Tapi mungkin kalau yang kayak Mas Ari nih, Showtime, ada juga tuh anak Harlem, Iya. Showtime. Terus di Jogja juga ada streetballer Jogja, namanya Baby Showtime, ada juga. Cuma kalau insane, last time I check masih saya sih, baru saya sih. Kalau saya berarti Anjong mas ya. Indomie lah. Siap. Enggak, kalau gua kan Mr. Showtime beda. Bisa Showtime, iyalah. Headnya. Headnya. Head to head ya. Chat. Ya, Dari tahun berapa? 87 ya mulai? apa tuh? Sebagai yang mempopulerkan tuh. 2002. 2002. 26 Februari tadi ya. Iya. Sampai sekarang masih. Saya masih berkecimpung di dunia streetball dan freestyle. Masih. Core-nya masih itu. Masih itu. Cuma ya? pengembangannya kan kadang saya nge-MC, coaching klinik. Nah, itu dia maksudnya gini. Ada dari seorang streetballer, ini buat contoh yang nonton nih, terutama yang muda-muda Ya. kan. Yang pada gila-gila basket juga. Maksud gua, jangan tanggung lah gitu. Misalnya kayak Rico, Ya. dia kan total lah di situ. Ya. Sebagai freestyler kan. Ya. Dia punya merchandising juga, Ya. dia punya sepatu, dia punya Ya. segala macam. Ya. Gue lihat lo juga begitu kan. Ya. Seorang insane kan juga total di situ kan. Ya. Punya t-shirt, Ya. punya topi, punya sepatu juga, Ya. ya kan. Apalagi yang lo punya yang dimulai dengan apa? Basket. Lo punya apa? Karir sebagai seorang streetballer. Apa bisnis apa? Bisnis dong. Jadi orang yang hidup dengan Ya. hobinya gitu loh. Saya dulu sempat bikin manajemen mas, manajemen basket. Kantor saya di ABC Senayan. Waktu itu belum ada roti bakar ready tuh, Ya. Ingat. masih parkiran kan, motor kan. Nah itu saya sewa tuh ruangan tuh. Ya. Tadinya Satu itu cuma buat naruh semen tuh. Ya, betul. Saya sewa Oh iya, ruangan. gue inget tuh, gue inget. Iya, benar. Nah, saya sewa ruangan itu ke Busri waktu itu. Bagaimana cara untuk bisa ada di situ, itu proses perjuangan juga tuh. Sampai akhirnya saya dikasih ruangan 3x4, saya bikin kantor manajemen. Di situ saya punya sekolah basket, clothing line, merchandise. Saya juga punya EO untuk bikin event, walaupun kecil-kecilan ya, di freestyle dan streetball. Terus sama akhirnya saya merambah ke agency. Agency untuk? Agency untuk Pemain. ngasih talent Oh.
Kalau misalnya Ada event. event satu, sama ada iklan, Ada iklan. yang membutuhkan anak kecil umur 5 tahun atau 10 tahun yang bisa freestyle. Oh gitu ya. Nah itu nyarinya cuma di saya. Di tempat lain nggak ada Di atau tempat gimana? lain nggak ada. Karena yang punya sekolah freestyle sama sekolah streetball cuma saya aja. Nah saya Oke. punya regenerasi ini nih. Banyak. Banyak waktu itu mas, muridnya 60-an lah. Wih. Kalau di Bandung 178. Oh ya? Kan saya punya 2 sekolah sekolah streetball. Bandung sama Jakarta. Nah itu jalan dua-duanya. Nah itu akhirnya menghidupi teman-teman juga karena mereka jadi trainer kan. Dan itu digaji. Nah agensinya jalan mas. Let's say beberapa iklan yang brand-brand besar, mobil, susu, vitamin, Iya. itu nyari anak-anak kecil SD, SMP Talent anak-anak gitu ya? yang dribblenya aneh-aneh begitu, agensi orang bingung mas nyari di mana. Saat itu ya belum ada YouTube. Nah itu Umur kan 5 sampai 10 tahun. Itu nyarinya di sekolah basket. Itu sekolah streetball anak-anak saya. itu cewek cowok? Cewek cowok. Oh ya? Cewek cowok. Masih ada nggak tuh anak? Masih ada mas. Sekarang mereka udah pada kerja. Nah akhirnya sekarang saya bikin lagi. Yang dulu pernah saya bikin di ABC, sekarang saya buat nih mas kantor baru di dekat rumah saya di Steko di Jalan Pasir. Jadi nanti saya bulan Januari besok tahun 2025 saya running kantor baru nih. Kantor manajemen basket. Di mana tuh? Di Jalan Pasir mas. Oh, Di di rumah? Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Iya dekat rumah. Nah kurang lebih sama lah. Sekolah basket, clothing, agency. Hanya kantor aja ya? Hanya kantor. Nggak ada lapangan sama di situ? nanti ada editing buat YouTube apa segala macem. Nah sebelahnya tuh lapangan basket mas. Oh, ada lapangan basket? Ada lapangan basketnya. Jadi kantor saya nanti akan ada lapangan basket. Full court? Full court. Indoor, outdoor? Indoor, semi indoor. Semi indoor. Jadi, Sekarang udah ada belum? udah ada, Oh, udah. ya? Tinggal nanti resmi ini tahun depan. Opening lah. Sekarang lagi mulai bikin kantornya sama masukin barang. Itu lapangan punya Anda sendiri? Enggak mas, itu ada orang yang punya, tapi Oh, saya emang bantu. udah ada ya, lapangannya? Ya, saya bantu ngelola lah. Oke. Bantu ngelola. Sampai akhirnya saya dikasih ruangan buat bikin. Namanya apa? Masa depan biasa. Masa depan. Feature. Nah ini kan tim freestyle saya nih. Saya bilangnya masa depan. Masa depan Oh, basketball. namanya masa depan. Iya. Nah ini anak-anak ini perform di Grand Final Popme nih. Yang biru ini dari Bandung, yang putih dari Jakarta. Kan saya punya 2 kubu kan. Iya, Jakarta 2 dan kota Bandung, kan, Jakarta dan Bandung. Nah Ini akhirnya kok- mereka perform lah ini. Apa desainnya mirip-mirip Harlem ya? Kita memang kiblatnya ke sana mas. Betul. Merah putih biru. Kiblat untuk freestyle kita emang kiblatnya Harlem. Memang Oh, gitu. kita mendewakan mereka lah. Oke. Makanya kita merah putih biru. Harlem banget memang. Nah, Mas Ariel langsung tahu tuh. Iya. Ya karena gue yang datengin dulu. Benar. Nah, kiblat anak-anak itu Harlem. Nah, ini beberapa aktivitas yang dulu saya buat lah. Sampai akhirnya sekarang mereka udah pada dewasa. Tapi nggak ada udah pada ceweknya kerja. sini ya? Waktu itu belum ada, Mas. Waktu itu belum ada. Yang kecil-kecil umur berapa? SD itu. Waktu itu SD. Saya temuinnya SD. Kelas 5, kelas 6 SD. Jakarta ada, Bandungnya ada juga. Oh, keren. Gitu. Jadi total di basket nih udah Total di basket mas saya. 24 jam ya? Yes. Istri nggak dapet dong? Dapet dong. Kalau nggak dapet nggak bisa begini mas. Nggak ada bisa repot lagi ya? Iya, nggak bakal dapet izin nih saya podcast nih malam-malam gini. Gitu ya? Iya, harus selalu dapet. Oh, kirain pengorbanan luar biasa di basket kan? Ya. Harus bisa bagi waktu lah. Oke, mantap. Nah, Richard Insane total di basket khususnya sebagai seorang streetballer ya. Yang tahun depan akan mendeklar punya kantor baru. Ya. Sebelahnya ada lapangan lagi. Yes. Ya. Apa lagi yang kurang? Saya lagi mau nulis buku mas. Waduh. Main basket itu belajar judulnya. Iya. Jadi saya menemukan berbagai macam pelajaran hidup Bang Dili Betul. dari bola basket. Kalau Bang Dili mungkin tadi bercerita panjang, saya dengerin juga dari sepak bola ya. Bang Dili menemukan beberapa hal yang akhirnya
Bang Dili jadi ngasih lagi ke orang lain untuk terinspirasi dari apa yang Bang Dili lakuin. Kalau saya di basket sih, saya bisa cerita gini karena banyak kejadian hidup saya yang saya dapat dari basket gitu. Kayak makanya basket ngajarin saya hidup sih. Main basket itu belajar. Nah, quote ini akhirnya jadi sebuah judul buku saya yang isinya tuh berbagai macam cerita yang saya temuin di basket. Saya ketemu Mas Ari, saya dapat pelajaran baru dari Mas Ari. Saya tulis tuh. Tanggal segini saya ketemu Mas Ari gini-gini cerita. Pelajaran apa? Nggak pernah ada pelajaran apa-apa. Akhirnya quote-nya jadi main basket itu belajar. Belajar jadi pribadi yang baik di dalam dan di luar lapangan. Betul. Sampai akhirnya saya dulu ngekos Mas di Bandung. Saya ngekos. Apa dulu sekolah di Bandung juga? Saya kuliah di Bandung di NHI, Protelan saya. Oh, Protelan. Ya. NHI ya? NHI. Saya ngekos di Bandung. Banyak teman-teman satu kosan saya tuh karena uang bulanan saya waktu itu cuma 500.000 dan menurut saya itu kurang. Jadi saya harus nyari kosan yang murah kan. Di Bandung kan. Dapatlah kosan yang harganya 150.000 Mas sebulan. Di daerah mana itu? Di Ciamplas di Setiabudi? bukan Setiabudi bawahnya lagi. Geger Kalong? Enggak, bukan. Ciamplas? Cipedes. Cipedes. Oh, Cipedes. Cipedes. Geger Kalong tuh. Geger Kalong. Cipedes. Kalau Mas Ari sama Bang Dili mungkin kalau kosan makin murah makin kacau kan isinya kan? Betul. Isinya pasti orang-orang nggak bener lah. Betul. Iya kan? Karena murah. Murah dan apa adanya. Iya, kalau kosan mahal ya tahu sendiri Iya. orang-orang yang punya duit untuk bayar situ kan. Betul. Berarti tingkat kehidupannya juga makin baik. Betul. Saya cuma bisa waktu itu 150.000. Gitu saya bilang, "Wih, kenapa gue di sini nih?" gitu. Ternyata Tuhan punya rencana kenapa saya di situ. Saya baru tahu ketika sekarang ini, Mas. Jadi dulu dari 30 kamar yang ada di kosan itu tuh semua isinya satu, pemabuk. Kedua, bandar narkoba. Betul. 3, cucau. Wow, itu mahasiswa nggak bener lah. Jadi setiap hari lo ketemu mereka? Setiap hari saya ngeliat. Sampai akhirnya numpang di kamar saya untuk nyuntik, apa kayak gitu-gitu. Saya bilang, akhirnya saya bilang, wah gila banget nih ya. Either saya yang jadi seperti mereka, atau Mereka sembuh. mereka jadi seperti saya, main basket maksudnya. Oh ternyata Tuhan mau saya di sini nih, supaya saya nyelamatin orang-orang ini lewat basket. Wah, keren. Saya bilang, Mas, lo mau nggak main basket sama gua? Apa itu main basket? Nggak tahu gua. Nggak punya celana basket. Akhirnya Mas, saya kasih celana basket Bahasa saya. Sunda pasti ya? Iya, bahasa Sunda. Naon Iya, eta, Bang. naon. Naon anjing basket. Kurang tengarti gitu kan. Akhirnya saya kasih tuh. Ayo, wae sih akan. Saya kasih lah celana basket. Maksudnya dulu kan saya belum kayak sekarang lah maksudnya. Saya ya boleh dikatakan udah banyak brand yang endorse saya lah. Jadi kalau saya kasih barang ya karena saat itu. karena Berarti saya tahun udah beli. 2000-an ya? Iya, kalau waktu itu kan saya masih beli sendiri kan. Jadi kayak saya ngasih barang ya udah pasti itu hilang gitu loh. Tekor dong. Iya tekor lah, tapi kan demi dia main basket nih Mas. Benar. Akhirnya mau Ada dia. ada misi suci ya? Iya, akhirnya dia mau tuh pakai celana basket, saya ikut saya main basket, nggak bisa saya ajarin. 1 orang ikut, 2 orang ikut, 3 orang ikut, 4 orang ikut. Saya cuma bisa bawa 5 orang waktu itu. Oke. Dari 30 kamar itu kan. Oke. Akhirnya 5 orang ini saya bawa, saya ngajak main basket. Akhirnya mereka nggak ikutan kegiatan anak-anak kos itu kan. Oke. Mereka lebih sehat hidupnya karena ikut saya kan. Betul. Akhirnya tiba-tiba 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu lah saya lupa. Itu beberapa teman saya yang dulu saya ajak itu nelfon saya. Chat, apa kabar? Siapa nih? Ferry, Chat. Ferry Sukabumi gitu. Fer, apa kabar? Baik, Chat. Chat, masih inget nggak dulu lo suka ngajak gua basket? Kata. Iya, Fer. Chat, alhamdulillah, Chat. Kata. Pakai nya ini. Chat, gua tuh telepon lu, nyari-nyari lu, pengen terima kasih. Kata. Alhamdulillah. Kenapa, Fer? Chat, gue kepikiran nih kalau gue dulu nggak ikut lo main basket, mungkin gue udah mati kayak si Panca katanya. Lah, si Panca mati? Iya. Mati, Chat, overdosis. Astaga. Jadi karena lu nih, Chat, ngajak gue basket, gue sekarang bisa hidup sehat, PNS. Katanya. Coba kalau dulu nggak ikut basket. Dan masih main basket juga? Udah nggak, Mas, dia udah PNS lah. Akhirnya saya ngerasa kayak, wih, hidup lu ya gitu. Terus si Sony lagi nelfon. Sekarang dia kerja di kapal. Itu juga termasuk Sembuh juga. Iya, itu salah satu orang yang waktu itu saya ajak basket.
Ari jadi desainer. Jadi memang akhirnya dari situ saya langsung kayak wah gila juga nih cerita hidup gue ya. Kalau waktu itu gue nggak ngajarin mereka main basket, mungkin mereka pada koit nih. Makanya saya waktu itu jadi ada quote mas, main basket itu belajar jadi terang di tempat yang gelap mas. Jadi maksudnya ini tempat gelap nih. Kenapa gue di sini nih? Oh biar saya jadi terangnya. Jadi saya bawa anak-anak tapi saya cuma bisa bawa 5 orang tapi kan. Ya alhamdulillah. Tapi itu luar biasa loh bos. Iya, kayak gitu-gitu lah mas. Kalau satu orang Indonesia kayak begitu, kayak ada seorang Richard Insane bisa bener 5 orang. Bayangin kalau ada 1 juta Richard Insane. Iya. Berapa juta 50 orang? 50 juta berarti. Iya kan? Berapa orang bisa keluar dari kegelapan itu kan? Iya. Waduh, haleluya bos. Iya mas. Difilmin keren mas. Oh, kenapa nggak bikin film? Aduh, nggak tahu nih mas. Siapa nih yang mau bikinin? Mungkin dari buku dulu mas. Iya. Dari buku, ya kan novel bagus. Iya benar, bukunya harus keluar dulu sih. Baru tuh, tes bikin film mas. Bukunya memang harus keluar dulu mas. Kayak Harry Potter mas, ya kan? Ini biar nanti bukunya keluar, biar mudah-mudahan lah. Itu pasti pasti teman-teman tuh sebenarnya Ferry pas si Kang Richard pakai hebring gitu, hebring atau ya. Edan maneh can. lamun maneh waktu itu ngajak orang basketnya. Meureun urang geus maot sia. Saya ini gara-gara kuliah di Bandung jadi bisa ngomong Sunda, Bang Dili. Iya. Tapi lo ngomong apa aja bisa sih. Hah? Ngomong apa aja bisa lo. Lo sama George saya bisa ngomong. Karena kan saya sahabatan, Mas. Oh iya, Emang Insane tuh aslinya dari Bandung. Jakarta saya. SMA itu Jakarta? SMA 36 saya, Jakarta Timur. Saya ikut basket Scorpio Jakarta. Oke. Terus waktu itu saya mau ikut Kobatama kan. Setiap pemain basket pasti pengen jadi pemain pro kan. Betul. Begitupun saya. Di Scorpio. Oke. Akhirnya kita pra Kobatama, ikutan, nyobain. Tahun berapa tuh, Richard? 95, 96. Mungkin lebih kali. 97 kali. 97-an kayaknya ya. Karena 96 saya main, kita nggak ketemu. Iya 97-an kayaknya Mas. Degradasi itu. Iya benar-benar. Main ya? Main dulu, main. Bang Lili di Hang Tua. Hang Tua ya? Oh nggak ketemu kita. Berarti 97-an ya. Hang Tua tuh waktu itu promosi degradasi Hang Tua, Bhinneka Solo. Iya benar. Triple S. Triple S. Ya kan? Sama Gaza. Benar. Mas Cu dulu Mas. Mas Cu. Nah saya kalahnya sama Triple S sama Bhinneka. Berarti enggak dong. Karena kan Bhinneka itu kan ketemu Hang Tua. Scorpio nggak ada. Scorpio mungkin 96-97. 96-97 kali ya. Nah, kita 95-96. Nah iya mungkin tuh Mas. Pas Saya agak lupa Olimpiade tuh. Atlanta deh. Iya benar-benar. Saya agak lupa tuh. Karena 98 gue stop tuh. Ya. Ke Batama. Ya. Krismon kan? Pokoknya pas saya ikutan itu tuh Scorpio, kita kalah memang. Iya. Jadi kita 3 kali main, cuma sekali menang. Nah kita kalah, gak jadilah kita melangkah ke Kobatama. Kalahnya di promosinya. Di promosinya. Atau di degradasinya? Di degradasinya. Berarti udah lolos ke degradasinya? Iya. Oke, kalah. Sama Hang Tua juga. Akhirnya nggak sempet main pro. Terus akhirnya saya bilang orang tua saya, ya udahlah kerja aja lah gitu, kerja di hotel. Saya waktu itu direkomend sama temen nyokap. Oke. Kerja di Shangri-La saya. Oh di Shangri-La. Oh di hotel. Lama juga? Setahun lah. Setahun. Nggak betah pasti ya? Di bangket mas. Bangket. Daily worker. Daily worker. Pasti nggak betah ya? Iya, terus tiba-tiba yang angkatan saya daily worker 3 bulan udah naik jadi permanen. Bingung kan saya lah, kok dia bisa, gue enggak nih. Ini ngomong-ngomong lagi ngapain nih? Nah ini lagi jadi komentator waktu FIBA Asia di MNC. MNC ya? Iya, dari main basket, jadi kadang-kadang suka ada tawaran komentator juga. Nah itu pengembangan diri lo seorang Insane, dari pemain, punya sekolahan, bisnis, punya bisnis basket, ya kan? Terus jadi MC itu gimana tuh? Public speaking mas, kembali memang lagi. ikut pendidikan public speaking? Apa otodidak? Saya otodidak. Karena saya otodidak. Saya mungkin ini juga ya. Saya kan ada di komunitas Happy Ballers ya, yang tadi ada juga slide itu ya.
yang selebriti basketball ya. Nah, di komunitas Happy Ballers itu kan ada berbagai macam karakter orang kan. Di situ ada Coki Sitohang, ada Rico Ceper, Augie Fantinus, Ujo Project Pop, Yosi. Yes. Nah, itu yang akhirnya membuat saya jadi kayak, wah, gue punya kesempatan sebenarnya Belajar. untuk belajar nih sama orang-orang ini. Betul. Sampai akhirnya, nah ini kan Happy Ballers kan, Iya. ada Augie Fantinus, Rico Ceper ya kan. Nah, akhirnya ketika kita Happy Ballers lagi roadshow mas, itu saya bilang sama manajer saya, Bang Ijul, Bang, kota ini gue mau sekamar dong sama Coki Sitohang. Belajarlah jadi MC situ ya. Oh, kenapa sih? Enggak bang, mau sekamar aja. Gue dulu sempet di Bandung bareng soalnya. Oh iya siap Sen, jadilah sekamar. Nah di kamar itulah kan saya punya waktu panjang lebar kan sama Coki kan. Akhirnya saya nanya, Cok lu pernah gak sih kalau nge-MC tuh lu grogi? Pernah. Gimana caranya supaya lu gak grogi? Gini Sen. Oke. Kota berikutnya bang, saya mau sekamar dong sama Rico Ceper. Sekamar sama Rico Ceper. Nanya lagi saya. Kak, lo kalau lagi nge-MC kadang suka ada yang ngedengerin lo tuh, lo gimana tuh? Kak, lo pernah deg-degan gak sih? Sekamar lagi sama Kak Ujo, apa segala macam. Sampai akhirnya ketika ada acara-acara basket, saya tuh suka ngeliat gitu loh. Cara seorang MC ngebuka acara. Mas Ari Sudarsono misalnya, waktu itu kan saya, I grew up watching him as a host in television nasional ya. Cara ngebukanya gitu. Semangatnya, gimana lo bisa membuat orang jadi nonton lo terus. Betul. Itu sulit loh. Betul. Lo harus menghipnotis orang untuk ada di satu tempat terus-terusan, itu sulit. Nah itu kan jam terbang kan. Betul. Akhirnya saya punya wadah ini, akhirnya saya manfaatin. Saya nanya, Panji Pragiwaksono buka kelas public speaking. 1 orang 1 juta bayar. Buset. Saya bilang sama Panji, Ji, gak punya duit nih gue, tapi gue mau dengerin lo ngomong. Ya udah Sen, datang aja, khusus lo mah, nggak usah bayar. Saya datang, dengerin, nyatet. Ya saya punya berbagai macam teman yang sudah ada di dunia itu, ya saya manfaatin gitu. Betul. Nah, yang salah adalah ketika anak-anak basket ada di dunia itu, tapi dia nggak manfaatin orang-orang yang ada di sekitar dia gitu loh. Nggak mau belajar. Iya dong. Jadi jangan salahin saya dan jangan iri ke saya kalau akhirnya saya bisa jadi komentator, bisa ada di komunitas ini. Saya bisa jadi host, dipercaya sama Bung Helmi Yahya untuk jadi host acara NBA dia. Ya itu kan karena orang juga tahu mungkin saya bisa ngomong gitu loh. Betul. Walaupun sebenarnya saya nggak belajar gitu loh mas. Saya cuma belajar cuap-cuap aja di lapangan basket, di streetball. Streetball kan harus ada MC kan. Makanya waktu itu kita latihan malam tuh di Bandung, saya suka bawa toa. Saya komentarin tuh teman-teman saya lagi pada main. Misalnya nih, okay, this is Dilly with the rock. What you gonna do, Dilly? Pass to Ari Sudarsono, oh with the reverse layup. Ngerti nggak? Jadi saya menyampaikan apa yang saya lihat di lapangan pakai toa supaya orang-orang yang nonton denger gitu. Dan ini exercise ya? Itu exercise. Nah itu saya lakukan gitu. Itu benar-benar. Sampai akhirnya saya bisa nge-MC, bawain sebuah acara 2 hari berturut-turut sampai akhirnya saya dipanggil Red Bull untuk nge-MC di Beijing yang notabene bukan olahraga saya gitu, freestyle football, tapi saya dipercaya karena mereka melihat kapabilitas saya kan. Betul. Saya bisa memandu acara dengan baik gitu loh, sampai orang tuh stay gitu, ya kan? Betul. Nah maksudnya itu kemampuan yang sebenarnya setiap anak basket harus mempersenjatai dirinya sih. Betul. Makanya saya punya kerinduan untuk bikin kelas public speaking mas, dengan kantor baru saya nanti. Bikin kelas public speaking khusus anak basket. Khusus anak basket. Sayang sekali Bang Dili, kalau lo jago, lo mewakili Indonesia di ajang internasional, tapi ketika ditanya wartawan, lo nggak bisa ngomong. Yes. Public speaking benar salah satu yang paling penting. Sedih saya sedih.
Saya dulu kerja di majalah basket kan, Slam Indonesia. Saya mewawancarai Rookie of the Year saat itu. Saya ditugaskan untuk mewawancarai Rookie of the Year. Pendatang baru terbaik. Lo Rookie of the Year ya, selamat ya. Gue Richard dari Slam Indonesia. Gimana perasaan lo menjadi Rookie of the Year dengan torehan nilai segini-segini? Ya, seneng sih. Cuman gitu doang. Udah titik, seneng gitu. Maksudnya dia nggak bisa meluapkan emosi kebahagiaannya dia dengan sederetan Ya, tapi kata-kata itu sering gitu. terjadi di Indonesia. Waktu zaman gue juga dulu gitu. Paling kesel gue ngadepin atlet juara, Tapi nggak eventnya usah bagus. ngomong. Yes. Begitu katanya, udah pasti lo bangga kan. Ada nggak perasaan lain? Lo dapet gelar itu? Gimana ya? Kan saya dapetnya kadang kerja keras gitu. Semua orang juga tahu lo kerja keras gitu loh. Iya, standar Iya, jadinya. standar jadinya gue bilang kalau nggak kerja keras nggak mungkin dapat medali emas lo, gue bilang. Iya kan kayak gitu kan capek juga gue jadinya. Benar, Aduh. benar. Setuju beratnya. saya, setuju banget. Nah, makanya mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi lah. Jadi ada beberapa anak-anak streetball freestyle yang punya kemampuan public speaking yang baik. Bagus. Dimulai dari sekolah public speaking yang nanti saya akan buat. Jadi hidup lo nih penuh misi ya? Iya mas. Dinamis, Iya bergerak kan? terus. Bergerak terus sesuai dengan bola basket kan? Ya. Mas Ari tahu nggak? Saya pernah bikin acara stand up komedi khusus anak basket. Pernah? Mas Ari tahu ya? Pernah. Basket komedi. Baskom. Ya itu masih terus nggak? Masih. Basket Community and Comedy. Bang Dili. Jadi acaranya nih acara stand up komedi tapi khusus anak basket. Jadi saya bikin di 5 titik, Jakarta Timur, Selatan, di DKI ya? Iya, Barat, seperti itu. Ini di mana nih? Ini di Ari Sudarsono Colosseum. Oh iya. Ini Mas Ari, saya datangin waktu itu sama teman-teman Slam Indonesia untuk ajak kerjasama bikin acara Oh iya di Ari Sudarsono Colosseum. Saya memang beberapa kali kalau ketemu beliau selalu foto, Mas Dili. Jadi saya punya puluhan foto bersama. Nah ini saya coaching klinik di Wamena, Papua. Oke, wah keren ya. Ini lapangannya dikelilingin gunung, Mas. Ini lagi coaching klinik saya di Wamena. Talenta di Papua bagus-bagus. Oh itu luar biasa itu, nggak bisa kita harus Iya kalau streetballer sih talent gudangnya scouting sana ya. kesana sih. Itu gila. Saya pernah coaching klinik di Wamena. Ini coaching kliniknya saya ingat banget waktu itu jam 4 sore. Saya datang telat. 4.15 saya baru datang. Mereka udah susutan dari jam 2 katanya. Wih, Iya, Karena bener. mereka excited banget. Datang bintang tamu dari Jakarta nih, streetballer, excited mereka. Itu udah pakai insen tuh ya? Udah pakai insane. Mereka udah minta izin sama orang tuanya. Nah, lucunya Mas, anak-anak ini kalau untuk keluar rumah, mereka cuma diperbolehkan 2 alasan. Satu sekolah, satu ke ladang. Oh, ke ladang. Coaching kliniknya diadain di sekolah. Makanya boleh keluar sama orang rumahnya. Oh, oke. Jadi Jadi kalau bilang mau basket nggak boleh? nggak boleh. Lo mau ngapain? Keluar rumah? Sekolah. Oh, boleh. Nah, ada 2 orang nih, dia basah nih bajunya. Saya tanya dong, Ade, kenapa itu baju basah? Aduh, kakak, ini saya buru-buru datang untuk melihat kakak insane ini. Terus saya bilang kan, oh gitu, saya bilang. Iya kakak. Oh, terus lari? Apa udah susutan dari tadi? Tong baru datang kata. Ah ini, saya coaching klinik. Jadi ada 2 anak tuh yang bajunya basah tuh. Terus saya bilang kan, kenapa bajunya basah? Ketong 2 lari kakak. Oh lari dari rumah? Iya. Oh rumah jauh? Saya bilang. Aduh kakak mau tahu sekali? Iya, rumah di mana? Saya bilang. Terus dia kasih lihat rumahnya gini mas. Kakak lihat bukit yang ini katanya. Terus saya gini, oh iya, rumah kita di balik bukit itu. Masya Allah. Sebentar jauh situ ya? Jadi Jauh mereka banget, Mas. lari mas. Iya. Oh iya? Lari, sepatunya ditenteng. Masya Allah. Jadi pakai sepatunya di lapangan. Takut rusak. Oke. Wah, sampai kayak gitu ya? Jadi kayak gitulah mas. Maksudnya, nah makanya Bang Dili, dari cerita-cerita seperti ini, akhirnya saya bikin sebuah narasi cerita. Akhirnya ada quote-nya di akhir.
Oke. Main basket itu belajar berbagi gitu loh. Iya, Kayak iya. gitu-gitu loh. Iya. Nah, Ya, itu bagus, nantinya bagus. akhirnya jadi buku tuh dari Iya. setiap apa yang saya temuin ketika saya belusukan. Iya. Nah, itu jadi cerita-cerita di buku saya nanti nih itu dari hasil saya ketemu berbagai macam orang yang saya temui di basket gitu. Iya. Nah, itulah Mas sedikit cerita lah maksudnya. Apakah sudah mulai bukunya? Sudah. Udah mulai digarap. Sudah dari tahun lalu. Jadi nanti ada beberapa ilustrator juga yang akan kerjasama untuk ngedesain covernya, sama dalamnya ya tentunya. Sama nanti diselipin kayak misalnya ada ceritanya dari tanah Papua nih. Jadi saya pasangin foto-foto kayak gini gitu. Kapan rencana rilisnya? Ulang tahun saya sih Bang, Juli. Oh, masih tahun depan. Iya. Oh Juli ulang tahunnya? Iya. Sama ya? Tanggal berapa? 23 saya hari Wah, anak deket sekali, Mas. hari anak Deket. nasional. Tapi udah beda bintang, Mas. Beda bintang, dia udah Leo dia. Singa bos. Gitu Mas Ari. Satu lagi nih. Kan tadi Insen bilang sekolah perhotelan. Hmm. Pengen tahu majoringnya apa sih? Saya manajemen divisi kamar, room division. Room division Iya. lebih banyaknya ke front office atau ke housekeeping? Saya lebih ke saya pernah jadi room boy. Oke. Saya pernah jadi room boy. Saya pernah jadi butler service. Saya pernah jadi laundry juga. Saya pernah jadi front office juga. Pernah jadi GRO juga. Oh pernah jadi Aro juga? Iya. Oke. Nggak heran sih, Mas, karena kenapa tadi saya nanya itu? Karena Insen bilang kan tadi kan public speakingnya belajar sendiri, Mas, secara otodidak Iya. gitu ya. Kebetulan saya juga anak perhotelan nih, Mas. Oh gitu? Iya, saya anak perhotelan. Bang Gil di mana? Beliau di NHI, saya di Trisakti. Oh, Trisakti. Ya kan, jadi karena Jadi NHI kita bertiga ini anak hotel sebenarnya. Nah, makanya kenapa bisa ngomong? Karena kan di front, makanya tadi saya tanya, di mana sih? Ya. Ya, kalau di housekeeping kan kebanyakan kan kurang banyak berinteraksi dengan tamu. Ya. Iya. Ya, tapi kalau di restoran atau di front office, Ya. pasti GRO. dia ngomong dia sama pasti tamu. ngomong. Ya. Karena menjelaskan, Ya. maksudnya harus talkative, Mas. Ya. Iya, benar. Yes. Informatif. Ya. Nah, makanya nggak heran Insen kalau misalnya Insen tuh akhirnya bisa jadi kayak apa public speakingnya bagus. Di samping itu, ya itu tadi Mas, Insen bilang bahwa sekamar sama Ujo, sekamar sama Iya. Coki Sitohang. Learning by doing lah. Iya. Ya, learning by doing, gitu ya, kurang Ya, lebih ya, gitu ya. benar. Jadi saya tahu nih sekarang nih, Ya, ya, kenapa ya. bisa ngomongnya Ta- bagus. Tapi itu lucu Bang Dili. Jadi waktu saya mau masuk NHI, itu dua dosen yang interview saya ngomong gini. Pilihan saya sebenarnya bukan room division awalnya. Manajemen tata boga. Oke. Chef, saya mau jadi chef. Kitchen ya. Kitchen, saya mau jadi chef. Bagian Karena menurut saya chef tuh keren gitu loh. Wih, Dan pisau. lo kalau jadi chef ya Pisau. atraktif pasti lo. Iya, pisau, kopi. Itu keren banget kalau Iya, itu kayak iya. anjir keren banget sih ini chef. Iya. Nah, pilihan kedua saya manajemen tata hidang. Oke, Food and beverage. tetap F&B F&B. tetap. Juggling botol. Iya. Keren. Iya. Jadi saya tuh orangnya sesuatu yang keren. Yang ada show, Atraktif. ada nilai Iya, show-nya. yang ada, iya itu menurut saya itu keren. Nah, terus tiba-tiba dosen yang interview saya inget banget tuh Bu Ketty namanya. Oke. Kamu kenapa milih tata boga? Ya, saya pengen jadi chef aja, Bu. Yang kedua, ini nih, bartender, tata hidang. Kalau menurut kami berdua sayang, itu back of the house. Yes. Kamu nih harusnya front of the house. Yes, betul. Kenapa, Bu? Karena kamu nih kemampuan berbicaranya baik. Nah, itu dia, betul. Sayang. Betul. Udah, kamu ganti manajemen divisi kamar. Ganti majoring ya. Iya, oke. Ganti. Saya yakin pasti kamu keterima. Serius, Iya, Bu. iya. Kalau saya ganti keterima nih. Jamin. Saya ganti tuh saat itu. Masuk saya. Tahun berapa sih Insen? 99. Oh, 99. Iya karena waktu gua di Filipina juga dulu kerja di hotel. Itu jadi GRO. Iya, benar. Cuma kebayang nggak Mas Ari, Bang Dili, kalau saat itu saya jadi chef. Saya chef pertama yang masak sambil spin bola. Ah, iya. 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 Tapi kan
semua jalur hidup udah dicatat. Yang tersurat tersirat udah. Iya. Kadarullah. Benar. Kadarullah. Makanya kenapa saya di situ? Oh, karena saya seperti ini. Betul. Ini ngobrol sama Richard Insane seru juga ya. Seru. Banyak yang unik-unik. Yang satu hal yang gue suka ini adalah basket ini buat dia bukan sekedar basket. Betul. Ada secara nggak sadar lu punya misi di situ. Betul. Gitu. Yes. Betul. Ya kan? Misinya keren deh, kemanusiaan kan. Betul. Yes. Keren banget tuh. Jadi untuk Anda semua yang senang basket atau senang olahraga, Indonesia perlu banyak manusia-manusia seperti Richard Insane. Ya kan, jangan sekedar berolahraga, jangan sekedar menjadi pemenang atau jadi juara, tapi ada hal lain yang juga penting. Penting banget buat bangsa Indonesia nih. Betul. Antara lain berguna bagi orang banyak. Contohnya Richard Insane. Ya kan? Dari basket menyembuhkan teman-temannya yang tergantung dengan narkoba. Ya. Ya kan? Dengan basket jauh-jauh ke Papua melihat satu situasi yang kalau dipikir secara nalar nggak masuk akal. Ya. Tempat tinggal jauh begitu dia lari dari belakang bukit ke lapangan, sepatu ditenteng hanya untuk menemui seorang Richard Insane. Ini hal-hal yang begini yang sebetulnya harus banyak dikaji kembali oleh Anda yang muda-muda yang senang basket atau senang olahraga, agar hobi Anda itu berguna untuk orang banyak. Kira-kira gitu Mas Dili. Betul. Dalam hal apapun ya Mas ya. Dalam hal apapun. Mas Dili, Richard Insane, ya kan. Mungkin ada lagi yang lain. Betul. Ya. Semoga ada ya. Semoga ada lagi yang lain. Semoga juga akan jadi narasumber di sini kan. Betul. Ya kan. Sekarang Mas Dili nih jadi partner saya. Suatu saat Richard Insane jadi partner Saya duduk di kursi panas itu. Ini bukan kursi panas. Ini asisten beliau. Boleh dong. Iya kan. Boleh banget. Nanti kita nunggu tamunya yang agak-agak gila sedikit kan. Boleh banget. Masih dapat partner yang gila juga kan. Boleh. Kalau partnernya Mas Dili kita mesti sopan-sopan bos. Kecuali kalau makan Indomie nggak sopan. Nggak sopan tuh Mas ya. Chad, thank you ya. Thank you Mas Ari. Sukses untuk Anda ya. Siap. Hebat. Thank you, Bang Dili. Thank you. Sangat inspiratif. Thank you Bang Dili. Buat anak-anak Siap. muda. Semoga Ya, menginspirasi. di Indonesia. Iya. Ngomong-ngomong, udah punya baby? Belum Mas, lagi program kita. Doain aja. Saya berapa tahun nih? sama istri saya. Udah 2 tahun ya? November ini kita 3 tahun. Oh 3 tahun udah? Iya. Ya, belum 3 tahun dikasih, menikah. sabar. Iya. Thank you Mas Ari. Ya kan? Oke, untuk Anda semua demikianlah tamu kita yang emang dahsyat ini. Luar biasa. Dari namanya Richard jadi Richard Insane. Tadi apa gelar itu lagi? The Virus. The Virus katanya. Kita ketemu lagi di Salam Olahraga berikutnya. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga, industri dan prestasi. Salam olahraga, industri dan prestasi. Salam